Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku dan keluarga Mumtaz yang soleh-solehah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku dan keluarga Mumtaz yang soleh-solehah, marilah pada kesempatan kali ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan umur panjang sehingga kita bisa bertemu dan menjalankan ibadah puasa Idul Fitri. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibanding dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Apa buktinya kalau manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna? Buktinya adalah manusia diberikan akal oleh Allah supaya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diberi tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard, yaitu pemimpin di bumi. Nah, Allah juga telah menyiapkan surga untuk hambanya. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Ya, mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau ingin masuk surga, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita harus senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Perintah Allah itu apa saja? Contohnya, puasa seperti bulan ini, kemudian sholat, berbakti pada orang tua, berkata benar, infak, ngaji, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan larangan Allah itu apa? Larangan Allah adalah contohnya berbohong, meninggalkan sholat, tidak mau berpuasa. Adakah keluarga Mumtaz yang tidak mau berpuasa? Tentu tidak, karena keluarga Mumtaz pastinya soleh-solehah. Terus apalagi? Berkata kotor. Nah, siapa yang sering miso? Itu tidak boleh, itu termasuk yang dilarang Allah. Kalau kita bisa menjauhi larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah, insya Allah akan dimasukkan Allah ke surga. Nah, anak-anakku dan keluarga Mumtaz yang soleh-solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berjanji di dalam Al-Quran, yang mana janji Allah itu pasti dan benar adanya. Nah, apa saja janji Allah dalam Al-Quran? Nah, kali ini Ustazah akan berbagi tentang janji Allah dalam Al-Quran yang ada 4. Yang pertama, janji Allah dalam Al-Quran terdapat pada surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum. Al-ayat yang artinya, jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Nah, janji Allah yang pertama, jika hambanya mau bersyukur maka akan ditambah nikmat. Nah, artinya manusia diharapkan untuk selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah, baik itu sedikit maupun banyak. Supaya apa? Supaya kenikmatan itu akan ditambah karena kita bisa mensyukuri, minimal berkata atau mengucapkan alhamdulillah. Seperti kesehatan yang diberikan kepada kita sekarang ini. Dengan nikmat sehat kita bisa menjalankan puasa. Alhamdulillah.
hilang. Selanjutnya, janji Allah yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum. Al-ayah yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pada kalian. Nah, anak-anakku dan keluarga Mumtaz yang soleh-solehah, manusia diharapkan untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita diharapkan selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, supaya dengan mengingat Allah kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya, kita sedang melaksanakan ulangan, kita mau nyontek nih, nggak bisa mau nyontek. Ingat kalau ada Allah, dilarang Allah kalau nyontek itu jelek. Dengan mengingat Allah, kita tidak berani untuk menyontek. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Selanjutnya, janji Allah yang ketiga terdapat dalam surat Al-Ghafir ayat 60 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayat yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Nah, anak-anakku dan keluarga Mumtaz yang soleh-solehah, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, dan doa merupakan salah satu alat komunikasi kita sebagai hamba kepada Allah. Karena kita tahu sendiri tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah, kita habis sholat dianjurkan untuk berdoa, mau makan berdoa, setelah makan berdoa, setiap apa saja yang akan kita melakukan pekerjaan, dianjurkan untuk membaca doa. Oke, selanjutnya yang terakhir, janji Allah yang keempat adalah dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah, selama mereka beristighfar kepada Allah. Anak-anakku dan keluarga Mumtaz yang soleh-solehah, seluruh kesalahan dan dosa manusia insya Allah akan pasti diampuni oleh Allah selama manusia atau hamba tersebut mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, hamba yang selalu mengingat Allah, hamba yang selalu mengucapkan istighfar, dan insya Allah kehidupan kita akan membawa berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa Ustazah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.